Kabar baik, Patrick Kluivert full senyum. Akhirnya pemain naturalisasi Jairo Ridoword tiba di Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert bikin pelatih Bahrain langsung panik jelang lawan Indonesia. Jay Itzes makin terdepan. Patrick Kluivert sebut pemain ini bakal jadi pemain kunci di timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bahrain berusaha gerak cepat memanfaatkan transisi kepelatihan timnas Indonesia dari yang sebelumnya Sintayong menjadi Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, langsung dibuat panik jelang hadapi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dragan Talajic mengakui duel melawan timnas Indonesia bakal sangat sulit saat keduanya berjumpa pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia menyebut Indonesia saat ini berbeda dengan yang kemarin. Kini timnas Indonesia sudah ditangani pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Bagi kami, melawan timnas Indonesia sebagai ujian terberat bagi skuadnya. Ia menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Apalagi pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan targetnya adalah meraih 4 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan terdekatnya, pelatih asal Belanda ini sudah memiliki target. Ia menyatakan ingin meraih 4 poin. Rinciannya adalah 1 poin ketika bertandang ke markas Australia, kemudian bisa menang saat menjamu Bahrain. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 laga tersebut akan menjadi penentu nasib tim Garuda. Apakah bisa lolos langsung, lolos melalui putaran keempat, atau malah gugur dari babak kualifikasi ini? Bagi Patrick Kluivert, 4 pertandingan yang tersisa ini sangat penting. Mantan pemain Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona itu menyebut 4 laga tersebut ibarat partai final yang harus dimenangkan. Selain itu, Patrick Kluivert juga memaparkan 2 rencana yang telah disiapkan setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Rencana tersebut mencakup target jangka pendek dan jangka panjang. Kami akan coba mentransmisikan perasaan kepada pemain supaya kita semua ada di satu jalan untuk meraih tujuan kami. Semua orang juga perlu mendukung tim supaya kami bisa mencapai tujuan kami, kata pelatih tersebut. Jay Itzes dipastikan akan tetap menjadi kapten tim usai timnas Indonesia tak lagi dibesut Sintayong. Kepastian itu ditegaskan oleh pelatih baru pasukan Garuda Patrick Kluivert. Bersama Venezia di Serie A, Jay Itzes tak tergantikan di tim utama dengan 18 kali bermain dan mencetak 1 gol. Gol itu bahkan terlahir di gawang tim raksasa Juventus. Sementara bersama timnas Indonesia, ia juga sudah menjadi andalan sejak era pelatih Sintayong. Bang Jay sudah punya 9 save dengan torehan 1 gol di timnas Indonesia. Jangan salah juga, ia sudah menjadi kapten meski termasuk pendatang baru di timnas Indonesia. Jay Itzes 5 kali menjadi kapten tim Merah Putih, termasuk 2 laga terakhir melawan Jepang dan Arab Saudi. Satu-satunya laga yang ia tidak mengemban ban kapten adalah ketika Indonesia keok di markas Cina di bulan Oktober lalu. Saat itu kapten tim diberikan kepada Asnawi Mangku Alam. Lantas, bagaimana pendapat Patrick Kluivert mengenai sosok kapten yang akan dipilihnya setelah resmi menangani timnas Indonesia? Secara tegas, ia menyebut Jay Itzes yang akan menjadi kapten timnas Indonesia di eranya. Tentu saja Jay Itzes sebagai kapten untuk saat ini tidak ada yang perlu diubah. Dia masih kapten tim, dan dalam beberapa minggu ke depan saya punya kesempatan untuk melihat potensi pemain lokal di kompetisi domestik Liga Indonesia, kata Patrick Kluivert. Meski di tim inti timnas Indonesia banyak didominasi pemain-pemain keturunan, Patrick Kluivert meyakini potensi dari para pemain juga sama besarnya untuk bisa bersaing. Dari sudut pandang saya, pemain lokal adalah jantung tim, tapi tentu saja mereka harus punya keterampilan dan level yang tepat. Jika menurut saya mereka menunjukkannya, maka saya akan berikan kesempatan. Ini hal yang normal, pungkas Patrick Kluivert.
Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku sedang menjajaki peluang untuk menaturalisasi beberapa pemain diaspora, salah satunya Jairol Riedewald. Patrick Kluivert mengatakan bahwa proses pembicaraan dengan mantan pemain Crystal Palace tersebut agar mau membela timnas Indonesia sudah berlangsung. Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini, Pak Erick Thohir, tapi saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi, kata Patrick Kluivert. Jairol Riedewald adalah pemain kelahiran Haarlem, Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Sudah sejak lama penggemar timnas Indonesia ingin dia dinaturalisasi. Saya sedang berbicara dengannya dan kami akan segera memproses naturalisasinya. Dia akan menjadi salah satu bagian dari tim kami, tutur Patrick Kluivert. Jairol Riedewald masih berusia 28 tahun. Dia memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam pada 2014. Setelah 3 musim bersama Ajax Crystal Palace jadi labuhan anyarnya, 7 musim dihabiskannya di sana. Baru pada 2024, Jairol Riedewald pindah ke klub Belgia Royal Antwerp. Hingga kini dia mencatatkan 8 penampilan di kompetisi domestik. Posisi utama Jairol Riedewald adalah gelandang bertahan. Dengan kehadirannya diharapkan memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Selain itu, terdapat nama calon pemain naturalisasi terbaru yang kini digodok oleh Patrick Kluivert. Dari nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar oleh Patrick Kluivert, ada beberapa nama yang sudah diproses oleh PSSI, termasuk yang masih dalam tahap melengkapi berkas. Berikut adalah nama-nama calon pemain naturalisasi Indonesia Grade A yang bergabung di era Patrick Kluivert. Diharapkan bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Yang pertama ada Oleh Romini. Pemain ini telah setuju dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk membela timnas Indonesia. Bahkan sebagai syarat awal, Romini telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Jelas kedatangan pemain FC Utrecht ini akan meningkatkan kekuatan timnas Indonesia di lini depan. PSSI berharap pemain ini selesai menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Dengan begitu, Oleh Romini akan memiliki kesempatan untuk diturunkan pada 4 pertandingan terakhir dari 3 putaran kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua ada Pascal Struijk. Sudah lama dikatakan bahwa pemain Leeds United ini akan dinaturalisasi. Pengalaman Struijk bermain di Liga Inggris pasti akan bermanfaat. Sayangnya, lini belakang Indonesia akan semakin sesak dengan kedatangan pemain satu ini karena beberapa nama yang sudah ada saat ini termasuk pemain keturunan.